Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Excel bagi pemula seri yang ke-74 kali ini, kita akan melihat memanfaatkan function date untuk mencari hari lahir. Seperti pada video sebelumnya, yaitu video ke-73, kita telah mencari cara bagaimana menghitung hari peringatan orang yang sudah meninggal, apakah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 harinya. Nah, maka untuk mencari hari lahir, kita ikuti langkahnya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah apa yang telah kita lihat pada video ke-73 atau pada video saya yang ke-823. Yang hari ini adalah video ke-74, sekaligus juga video saya yang ke-824 di channel ini. Nah, caranya begini. Kita lihat ya, bahwa untuk suatu function date, ya, function date itu aslinya bersifat number, atau istilahnya bersifat angka. Sehingga waktu pertama kali kita lihat di formula resultnya, kalau kita klik di sini, insert functionnya, kalau kita perhatikan di formula resultnya, ini munculnya adalah 44996. Bentar ya, ini kalau kita ini saya netralkan dengan koma setel 44996. Nah, 44996 itu sebetulnya suatu nomor seri yang dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1900. Artinya mulai tanggal 1 Januari 1900 sampai dengan tanggal yang bersangkutan atau tanggal ini tanggal 11 Maret 2023 itu ada sebanyak atau sejumlah 44.996. Nah, sekarang kita langsung aja ya, penjelasan nanti sambil jalan. Prinsipnya begini, kita punya nomor seri, nanti akan kita VLOOKUP-kan saja ya. Jadi kita punya nomor seri angka 0, mulainya 0, 1, kemudian sampai 6. Nah, ini memang butuh penjelasan khusus nantinya. Namun saya akan shortcut itu dulu. Nomor seri 0 itu hari Sabtu. Ini Minggu, 1 itu Minggu, 2 itu Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 itu Jumat. Udah, ini dulu aja. Ini yang perlu Anda pahami, nomor seri ini. Nah, nomor seri ini diperoleh dari mana, sementara kita ikuti saja dulu, tapi ada sejarahnya sebetulnya. Jadi yang perlu kita pedomani adalah angka 0 itu Sabtu, angka 1 itu Minggu, dan seterusnya. Nah, nomor-nomor seri ini terkait dengan tanggal itu muncul ya, pada waktu kita menggunakan rumus yang namanya MOD. Ya, sebentar, ini akan saya copy dulu. Saya copy ke sini untuk menjelaskan nilai seri tadi. Ya, saya copy ke sini saja. Iya, angka ini penting, angka penting. Ya, ini angka penting. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang namanya rumus MOD. Dasar mencari hari itu selain nilai seri, kita punya yang namanya rumus MOD.
Yaitu fungsinya untuk mencari sisa hasil pembagian. Jadi rumus MOD itu untuk mencari sisa hasil pembagian. Contohnya, nah di sini pembilang, di sini penyebut. Nah ini hasil MOD. Ya. Jadi hasil MOD itu sisanya maksudnya, sisa berbagi. Saya buat 2 kolom. Nah gini aja ya. Saya kira ini cukup. Ini contoh. Oke. Jadi kalau kita punya pembilangnya, yang pembilang itu yang akan dibagi misalnya bulat ya. 50, kemudian ini 3 misalnya, di sini katakanlah angka 17. Nah, 50 kalau ini penyebutnya 10 maka ini pasti 0 karena 50 dibagi 10 tidak ada sisanya. Gitu maksudnya. Jadi hasil MOD-nya tadi 0. Tetapi kalau misalnya 33 ini saya bagi 10, nanti hasil sisa pembagiannya 0. 3. Kalau yang ini saya bagi 10 juga, ini 7. Semuanya kebetulan dibagi penyebutnya 10. Tapi tidak harus, nanti bisa diputar-putar ya. Nah, sekarang kita coba, yaitu insert function, kemudian kita cari MOD. Kalau di sini nggak ada, Anda ketik saja di search for a function ini, kita ketik MOD ya. Nah, ini masuk. Nah, perhatikan di MOD ini ada penjelasan. Ini kira-kira kalau terjemahan bahasa Indonesia-nya ya mencari sisa hasil bagi, seperti yang saya tulis atau ketik di situ. Nah, kita pilih aja. Oke. Kemudian dia tanya, number ini pembilang, berarti ini. Divisor itu penyebut ini. Perhatikan di formalisasinya 0. Karena 50 dibagi 10 tidak bersisa. Nah, oke. Nah, sekarang kalau ini kita drag atau kita generalisir ke bawah, otomatis 33 dibagi 10 sisa 3, 17 dibagi 10 sisa 7 gitu. Sekarang kita mainkan angka-angka ini. Misalnya angka 10 dari 50, jadi kalau pembilangnya 50, penyebutnya misalnya adalah 6 misalnya. Nah, dia sisa 2. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena 50 kalau dibagi biasa ya, misalnya kita mau berhitung 50 kalau dibagi 6, hasilnya kan 6. Ini ada pecahan. Sebentar, ini 50 dibagi 6. Nah, 8. 8. Nah, 8 kali 6 kan 48. Jadinya sisa 2. Demikian juga misalnya ini saya ganti angka, ini saya ganti angka 7 misalnya. Nah, ini sisa 5. Kenapa? Karena kalau kita hitung secara manual, 33 dibagi 7, hasilnya 4. Kenapa? Karena 4 kali 7, 28. Sisanya 5. Ini kalau saya ganti 3 misalnya. Kenapa sisa 2? Karena 17 dibagi 3 dapat 5, hasilnya ini dibagi 3 kan sisa 2. Karena 5 kali 3, 15. Ini penjelasannya seperti itu. Nah, angka berapapun kalau dibagi 7, atau angka berapapun dibagi 6, tidak mungkin 6 itu sisanya. Ya, angka berapapun
yang ada di sini, dibagi di sini. Sisa hasil baginya tidak mungkin sama seperti penyebutnya, pasti penyebut -1 gitu. Sehingga kalau misalnya ini semua dikasih angka 7, 7. Ini sisa hasil bagi terbesarnya tidak mungkin 7, pasti maksimalnya 6. Karena kalau sudah 7 lagi kan berarti 7 bagi 7 sudah 1, jadi dia nggak tidak ada lagi nilainya. Itu penjelasan MOD seperti itu. Nah sekarang kalau terkait dengan seri tanggal tadi kan kita punya angka ini. Angka ini pun punya hak ya, angka 44 ini 44996 kalau ada pembilangnya 7. Berarti kalau kita menggunakan MOD dari sini, terus penyebutnya ini, pembilangnya ini pembilang ini penyebut, sisanya 0. Nah, 0 itu hari Sabtu gitu misalnya. Nah, sekarang kalau nomor seri ini akan kita generalisir ya. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalau ini saya peragakan di sel sebelah sana ya. Saya pindah aja lah. Saya pindah atau saya copy aja. Ini semua saya copy atau kita copy ke sini. Ya. Nah, kalau ini saya tambah 1. Kemudian ini kita generate ke bawah. Kita mau punya berapa angka terserah. Misalnya kita punya, nah 9 ya. Ada 9. Nah, semua dibagi 7. Kalau rumus MOD-nya itu kita absolutkan, absolut semua kan dibagi 7. Nggak usah pakai absolut ya, semua dibagi 7 gitu saja. Sehingga ini tidak perlu, ya, tidak perlu di situ. Ini nggak perlu lagi, kenapa? Karena semua dibagi 7. Kenapa 7? Karena satu minggu ada 7 hari. Sehingga MOD-nya adalah pembilangnya ini, penyebutnya langsung diketik 7 saja. Maka kalau ini kita generalisasi ke bawah, nanti akan menjadi berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 0, 1, ya. Gitu. Jadi kembali lagi. Sehingga kalau ini adalah hari Sabtu, ini berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Sabtu kan? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Demikian seterusnya dia akan berputar. Nah, karena ini aslinya tanggal, otomatis nanti kalau kita format date ya, dia akan muncul 11 Maret 2023, 12 Maret 2023, dan seterusnya. Karena dia selisih 1 hari saja. Macam itu. Begitu ya, ini penjelasannya begitu. Coba ya kita format date. Di sini, kalau sini kita format date. Di kanan saja ya, di kanan, format cell, lalu date. Kita ambil yang ini, ya. Boleh kita kasih format cellnya custom, ya. Ininya M-nya kasih 31. Maka kalau ini kita generate ke bawah, ini juga, nah cukupnya, ya. Maka kelipatan terlalu 777. Nah, untuk mencari harinya ini kita tinggal menggunakan function VLOOKUP.
Ya, kan nanti kita punya sumber datanya, tapi kode seri hari. Nah ini kita kasih name boxnya, kita kasih nama hari hari ya. Nah koneksitasnya di sini ya. Ini ini nggak usah diperhatikan ya. Ini saya kasih warna putih aja supaya tidak membingungkan, nggak ada kaitannya sebetulnya. Yang penting kan ini. Nah ini kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP dari ini tabel adalah hari, kolom kedua ini yang mau. Nah, ini Sabtu terusnya. Jadi ini akan urut Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat, Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini rap. Kenapa? Karena sumber datanya tadi kurang huruf U ya. Jadinya dia ikut saja. Jadi kalau kita perhatikan di harinya, nah, ini kurang huruf U. Ikut aja yang sana. Kita cek lagi di sini pasti sudah benar tuh. Yang semacam itu. Nah, begitu. Sehingga kesimpulannya adalah untuk mencari hari, Anda harus tahu kode seri, yaitu 0 itu Sabtu, 1 itu Minggu, dan seterusnya, seperti yang sudah saya sampaikan di sini nih. Yang sekarang saya kasih blok warna hijau ini. Begitu ya. Oke. Ini adalah seri hari yang saya blok hijau, teksnya, teks colornya merah. Kemudian yang kedua, Anda harus paham yang disebut dengan rumus MOD. Yang ini rumus MOD. Kemudian yang ketiga, kalau sudah paham rumus MOD, kita tuh paham bahwa tanggal itu sejatinya adalah pembilang. Seperti yang di sini. Dibagi penyebutnya 7. Nah, sisanya itu berapa, itulah diambil dari nomor serinya ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Demikian penjelasan saya tentang cara mencari hari dengan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Kalau Anda masih belum paham, bisa diulang lagi video ini, diulang, dan dicoba nanti akan menjadi paham. Pada saat itulah Anda akan menjadi kompeten ya, karena dengan paham menjadi kompeten. Silahkan like and share video ini supaya banyak teman relasi Anda yang juga memperoleh manfaatnya. Sehingga mereka pun akan menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.